Selamat siang mendengar kembali dalam Lampung siang ini. Kami ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol. Ada seseorang di ujung telepon ya yang juga nanti akan ngobrolin tentang peran Datin dalam menjaga integritas pemilu dan mengawasi kegiatan pemilu. Siang hari ini ada Bapak Ahmad Kohar dari Bawaslu Provinsi Lampung. Beliau merupakan koordinator Divisi Humas dan Datin Bawaslu Provinsi Lampung. Kita sapa dulu ada Pak Ahmad Kohar di siang hari ini. Selamat siang Pak Ahmad Kohar. Selamat siang, Mbak. Baik, gimana kabarnya Pak? Sehat, Mbak. Sehat ya. Lagi makan siang kah siang hari ini? Enggak, memang lagi santai. Lagi nungguin telepon, Bang. Oh, lagi nungguin telepon. Karena tadi juga sempat ada sesuatu hal ya Pak ya yang agak susah dihubungin. Nah, kali ini udah senang banget bisa terhubung bersama Bapak Ahmad Kohar siang hari ini yang kita juga ngobrolin tentang data dan juga informasi yang kalau kita ngomongin soal data dan informasi juga sangat penting ya Pak Ahmad Kohar ya dalam pemilu 2024 mendatang. Dan sebelum kita ngobrol lebih jauh nih tentang juga peran Datin dalam menjaga integritas pemilu dan mengawasi kegiatan pemilu, bisa dijelaskan nggak sih Pak Ahmad Kohar terkait dengan peran Datin untuk menjaga integritas pemilu di tepatnya pemilu 2024 mendatang itu seperti apa sih? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang pemirsa pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Bandar Lampung. Bicara mengenai pemilu, pemilu merupakan momentum penting dalam kehidupan demokrasi suatu negara. Proses ini tidak hanya sekedar menentukan pemimpin, tapi juga mencerminkan kesehatan dan kedewasaan sistem politik. Badan Pengawas Pemilu mempunyai slogan, tagline, yaitu bersama rakyat awasi pemilu. Bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Slogan itu mengandung filosofi bahwa pemilu adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itulah, partisipasi rakyat menjadi bagian penting bagi terciptanya pemilu yang demokratis dan berkualitas. Maka, Bawaslu mengajak rakyat untuk terlibat mengawasi pemilu. Kaitannya dengan Datin adalah bicara tentang transparansi dan akuntabel. Keterbukaan informasi publik sangat penting. Karena itu salah satu bentuk komitmen Bawaslu dalam mempertanggungjawabkan kegiatan-kegiatan Bawaslu ke publik, Mbak. Nah, peran data dan informasi dalam menjaga integritas pemilu antara lain dapat mendukung penyelenggaraan pemilu yang jujur, transparan, akuntabel, cermat, dan akurat dalam melaksanakan tugas wewenangnya. Hal ini dapat diwujudkan dalam transparansi, pelayanan, keterbukaan informasi publik, dan kepemiluan kepada masyarakat luas. Itu Mbak, peran Datin dalam menjaga integritas pemilu. Jadi memang peran Datin itu sangat diperlukan sekali ya Pak Ahmad Kohar dalam pemilu 2024 mendatang. Dan kalau kita ngomongin soal pengawasan pemilu, kalau tadi ada tagline-nya menarik banget bahwa bersama masyarakat awasi pemilu, Bawaslu dan ya, juga bersama Bawaslu. Bisa bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan. Luar biasa ya. Dan tugas nih dari Datin yang berkaitan nih dengan pengawasan pemilu. Namun sebelum itu nih Pak Ahmad, sepertinya ada pendengar yang mungkin mau ngobrol-ngobrol juga nih dengan Bapak Ahmad Kohar di siang hari ini. Kita ke telepon dulu ya Pak Ahmad ya. Halo ya, RRI, selamat siang. Oh, terputus sepertinya ya Pak ya. Nah kali ini tadi kalau sempat dijelaskan juga ada beberapa peran juga. Nah, apa aja nih tugas Datin yang berkaitan dengan pengawasan pemilu? Kalau tadi integritas, kalau sekarang pengawasan pemilu seperti apa sih Pak Ahmad Kohar? Ya, tugas Datin dalam pengawasan pemilu contohnya seperti pengelolaan data dan informasi, hasil pengawasan, serta diseminasi hasil pengawasan tersebut kepada masyarakat, sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan pemilu, Mbak. Baik, jadi memang bisa membantu juga dalam pengawasan pemilu. Dan mungkin
sebenarnya yang juga mungkin ingin diketahui juga oleh masyarakat. Apa aja sih Pak Ahmad Kohar yang harus diperhatikan oleh Datin dalam pengawasan kegiatan pemilu itu seperti apa aja, yang hal-hal yang memang krusial banget yang harus diperhatikan itu seperti apa nih? Ya, bagaimana sih Datin bisa membantu menjaga integritas pemilu? Datin itu dapat membantu menjaga integritas pemilu dengan mendukung pelayanan informasi publik melalui pelayanan PPID. Sehingga masyarakat dapat mengakses informasi publik mengenai hasil pengawasan pemilu, sehingga dapat mewujudkan pemilu yang transparan. Selain itu juga dengan menjaga data yang ada pada aplikasi pengawasan agar tidak mudah diretas oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab. Gitu, Mbak. Nah, kaitannya dengan pemantau kegiatan pemilu, Bawaslu Provinsi itu mengumpulkan data tentang calon, partai politik, lokasi pemungutan suara, serta segala aspek terkait pemilu. Informasi ini yang digunakan untuk memantau kegiatan pemilu termasuk kampanye, debat, dan tahapan lainnya, Pak. Jadi memang mencakup segala hal yang memang diperlukan juga nanti dalam pengawasan pemilu 2024 mendatang, yang memang diperhatikan juga oleh Datin ya untuk pengawasan kegiatan pemilu nanti. Terus gimana nih Pak Ahmad Kohar, bisa dijelaskan nggak sih bagaimana Datin bisa memperoleh informasi tentang kegiatan pemilu yang harus diawasi? Datin itu dalam memperoleh informasi tentang kegiatan pemilu yang harus diawasi dengan cara yang pertama melakukan koordinasi dengan internal bagian di Bawaslu Provinsi Lampung khususnya. Secara eksternal, kalau ke internal seperti itu, secara eksternal seperti ke KPU ataupun pihak terkait. Selain itu dilakukan pengolahan setelah kita dapat data itu dari internal maupun eksternal seperti KPU tadi yang saya sebutkan. Dilakukan pengolahan data informasi berdasarkan jenis dan klasifikasi data tersebut, Mbak. Baik. Nah, untuk pemilu di tahun 2024 mendatang juga tentunya rawan sekali ya Pak Ahmad terkait dengan praktek politik uang. Nah, gimana nih Datin untuk bisa mencegah adanya praktek politik uang di pemilu 2024 mendatang? Itu seperti apa nih Pak Ahmad? Iya. Ketika kita bicara tentang politik uang, kalau untuk politik uang sepertinya agak susah untuk dilacak. Karena peserta yang memang sudah berniat sebenarnya tidak baik akan sangat berhati-hati dalam hal ini. Humas Datin hanya berupaya dalam mengampanyekan melalui situs-situsnya, melalui media sosial, dan lain-lain terkait bahaya politik uang bagi masyarakat. Selain itu juga, Mbak, kita bisa mendeteksi pelanggaran pemilu tadi, seperti politik uang, deteksi pelanggaran pemilu. Data dan informasi membantu Bawaslu Provinsi dalam mendeteksi pelanggaran pemilu, seperti politik uang, politik identitas, dan pelanggaran lainnya. Dengan informasi itu, mereka dapat mengambil tindakan yang sesuai. Dan ini juga memang Datin ini bisa mendeteksi adanya pelanggaran dari pemilu ya, apalagi di pemilu 2024 mendatang. Dan gimana nih Pak Ahmad yang dilakukan oleh Datin jika kalau kita menemukan pelanggaran dalam kegiatan pemilu 2024, itu apa yang dilakukan oleh Datin nih Pak? Ya, apa sih yang harus dilakukan oleh Datin jika menemukan pelanggaran dalam kegiatan pemilu? Yang pertama adalah mengumpulkan data serta bukti-bukti pelanggaran. Lalu melaporkan kepada pimpinan untuk dibahas terkait penanganannya sesuai dengan jenis pelanggaran. Gitu loh, Pak. Jadi fungsi Datin itu hanya mengumpulkan data-data serta bukti-bukti pelanggaran, lalu melaporkan kepada pimpinan untuk dibahas. Gitu loh, Mbak. Setelah dibahas, apa yang harus dilakukan itu nanti hasil pleno pimpinan. Jadi memang dilakukan terus-menerus sehingga jika menemukan pelanggaran di kegiatan pemilu juga bisa ditindaklanjuti lebih lanjut, mungkin seperti itu ya Pak Ahmad ya. Gitu, Pak. Dan pernah menemui nggak sih Pak terkait dengan kendala yang biasanya dihadapi oleh Datin ketika menjalankan tugas pengawasan kegiatan pemilu? Apa aja nih kendalanya nih Pak? Ada beberapa kendala sebenarnya yang dihadapi oleh Datin dalam menjalankan tugas pengawasan kegiatan pemilu. Yang pertama itu adanya black
spot di beberapa daerah terpencil. Maksudnya tidak ada jaringan gitu loh Mbak. Seperti di bagian dalam Kecamatan Bengkunat, pesisir barat atau tempat lainnya. Gitu loh. Adanya black spot di beberapa daerah terpencil. Selain itu adanya serangan siber yang biasanya marak menjelang pelaksanaan kampanye dan perhitungan suara. Maksudnya adanya serangan siber ini jadi ketika menjelang perhitungan suara, jadi website Bawaslu segala macam itu tidak bisa diakses, tidak bisa dibuka gitu loh Mbak. Dan itu pernah kejadian juga gitu loh. Malah dalam waktu dekat beberapa bulan kemarin itu website Bawaslu Kota Bandar Lampung malah itunya di profilnya itu diganti dengan judi online, diretas dengan ganti dengan judi online, gitu loh. Baik. Jadi itu memang ada beberapa hal yang memang itu di kendala-kendala yang krusial banget ya ketika di menjelang pemilu ataupun juga masa-masa kampanye juga ya Pak Ahmad ya, betul, Mbak. Yang memang sering banget ditemukan oleh Datin. Nah kalau tadi sempat disinggung kalau misalnya menemukan pelanggaran dalam kegiatan pemilu juga nanti akan dilakukan rapat pleno sehingga juga bisa menentukan kebijakan yang nantinya diambil setelahnya ya. Dan ada nggak sih Pak Ahmad terkait dengan kewenangan dari Datin sendiri untuk bisa melakukan tindakan pelanggaran jika ditemukan dalam penyelenggaraan pemilu mendatang nih Pak? Ya, Datin itu memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan pelanggaran pemilu yang ditemukan. Apakah ada kewenangan untuk melakukan tindakan pada pelanggaran masih merupakan kewenangan anggota Bawaslu tadi Pak, melalui rapat pleno. Datin itu hanya memitigasi serta mengumpulkan informasi terkait adanya pelanggaran untuk menjadi bahan pimpinan dalam melakukan pleno ketika mengambil keputusan. Gitu. Jadi sifatnya Datin itu menyiapkan bahan-bahan, gitu loh, sebelum pleno itu menyiapkan bahan-bahan informasi terkait adanya pelanggaran. Gitu. Berdasarkan data dari Datin tersebut, itulah yang akan ditindaklanjuti oleh pleno. Baik, jadi memang harus mengumpulkan data-data dan juga bukti-bukti pelanggaran, kemudian baru juga bisa bertindak untuk selanjutnya juga seperti itu, Pak Ahmad Kohar ya. Dan terkait dengan Datin yang juga harus netral dalam pemilu mendatang nih, bagaimana sikap dari Datin sendiri yang juga diharuskan Pak Ahmad Kohar untuk bisa netral dalam menjalankan tugas pengawasan kegiatan pemilu. Bagaimana nih? Ya. Bagaimana Datin bersifat netral dalam menjalankan tugas pengawasan pemilu? Datin Bawaslu, data dan informasi Bawaslu juga termasuk dalam lembaga Bawaslu. Yang tidak terlepas dari lembaga Bawaslu itu. Yang pastinya akan menjalankan tugas dan fungsinya senetral mungkin demi terwujudnya visi misi lembaga. Visi misi lembaga itu apa? Visinya terwujudnya Bawaslu sebagai pengawal terpercaya dalam penyelenggaraan pemilu demokratis bermartabat dan berkualitas. Gitu loh, Pak. Baik. Jadi memang harus juga sejalan dengan visi dan misi lembaga juga untuk bisa netral, bersikap netral pada pemilu. Dan kalau tadi sempat disinggung bahwa masyarakat juga bisa berperan juga untuk bisa membantu Datin untuk bisa menjalankan tugas dan juga pengawasan kegiatan pemilu. Nah, sebagai masyarakat nih Pak Ahmad Kohar yang juga mungkin ingin ikut juga melakukan ataupun membantu Datin dalam menjalankan tugas pengawasan kegiatan pemilu. Itu seperti apa nih yang bisa dilakukan masyarakat untuk bisa membantu tugas Datin bisa ikut pengawasan dalam kegiatan pemilu ini seperti apa sih Pak Ahmad? Yang bisa dilakukan masyarakat untuk membantu Datin dalam menjalankan tugas pengawasan kegiatan pemilu, itu masyarakat dapat menghubungi, melaporkan ke Bawaslu melalui aplikasi Sigap Lapor. Jadi kita punya aplikasi namanya Sigap Lapor. Jadi masyarakat tidak perlu datang, cukup buka aplikasi Sigap Lapor, dia bisa langsung melaporkan ke Bawaslu atau langsung datang ke kantor Bawaslu terdekat apabila melihat adanya dugaan pelanggaran. Baik. Jadi
Jadi ada dua gitu, dia bisa melaporkan melalui aplikasi Sigap Lapor, atau langsung datang ke kantor Bawaslu Kabupaten atau provinsi terdekat apabila melihat adanya dugaan pelanggaran. Baik, apakah ini nanti si informan ini akan dirahasiakan identitasnya atau gimana nih? Karena biasanya Pak Ahmad Kohar ketika kita ingin melapor itu ada ketakutan tersendiri untuk bisa, aduh jangan-jangan nanti data pribadinya ketahuan nih atau bagaimana nih? Itu ada privasi tersendiri juga nggak ketika ada masyarakat yang ingin melaporkan kejanggalan ataupun kecurangan dalam pemilu 2024 mendatang? Iya. Apakah bisa ya sebenarnya ketika aplikasi Sigap Lapor itu sebenarnya rahasia, Mbak, karena yang tahu hanya Bawaslu. Tapi ketika dia datang ke kantor, tentunya dia melampirkan data-data KTP gitu loh, Mbak. Tapi kerahasiaannya dijamin oleh Bawaslu. Baik, gitu loh, baik. Jadi memang nggak ada kekhawatiran lagi dari masyarakat ketika juga menemukan ada beberapa pelanggaran yang juga bisa harus disampaikan juga ke Bawaslu, dan jangan takut bahwa identitasnya akan terbongkar karena memang Bawaslu sendiri juga bisa merahasiakan identitas dari pelapor. Terakhir nih Pak Ahmad, sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita karena waktunya juga terbatas di siang hari ini, apa nih yang ingin disampaikan kepada masyarakat siang hari ini? Ya, yang pertama apa sih yang harus harus disampaikan ke masyarakat. Yang pertama, supaya masyarakat harus pintar-pintar, terutama khususnya untuk politik uang. Politik uang dalam artian masyarakat harus jangan mudah tergoda dengan politik uang. Karena di Lampung ini, Mbak, politik uang itu urutan kedua. Oh, kedua. Setelah Maluku Utara. Gitu loh, Mbak. Jadi memang sebenarnya ada 3 atensi dari Bawaslu Provinsi Lampung ini. Permasalahan terkait pemilu. Yang pertama itu adalah politik uang. Yang kedua itu adalah netralitas ASN. Yang ketiga itu adalah politisasi SARA, ujaran kebencian dan hukum, gitu loh, Mbak. Nah, jadi masyarakat bisa, terutama dengan hoax lah, Mbak. Jadi jangan mudah menyebarluaskan informasi yang tidak terpercaya. Gitu. Jadi stop hoax, mungkin seperti itu juga lebih tepat ya, Pak Ahmad ya. Baik, betul, Mbak. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Siang hari ini udah diganggu istirahat siangnya. Mbak. Semoga di lain kesempatan kita juga bisa ngobrol-ngobrol lagi terkait dengan peran Datin untuk pemilu 2024 mendatang. Sukses terus untuk Pak Ahmad Kohar dan juga untuk tim Bawaslu Provinsi Lampung. Semoga di pemilu 2024 mendatang kita juga bisa sukses dalam menjalankan demokrasi yang damai dan juga bersih ya Pak Ahmad ya. Baik. Betul, Mbak. Terima kasih. Selamat siang Pak Ahmad dan selamat beraktivitas kembali. Baik, pendengar, di siang hari ini kalau tadi sudah ngobrol-ngobrol bersama Pak Ahmad Kohar. Beliau merupakan koordinator divisi Humas dan Datin Bawaslu Provinsi Lampung terkait dengan peran Datin dalam menjaga integritas pemilu dan mengawasi kegiatan pemilu.